Karena itu jam 9 pagi. Kalau lagi malam, kalau habis dioperasi malam tidak apa-apa, untungnya alhamdulillah. Saya tetangga laki-laki ngeliat semua Bang. Iya nggak tetanjang. Iya. dia kan gimana? Kamu dibilang. Bagaimana orang mama juga sedang tidak sadar? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Baik pemirsa, hari ini saya masih bersama Mamah untuk menceritakan salah satu kisah. Kisah ini, kalau Mamah ini biasanya menceritakan kisah-kisah seputar gaib atau santet. Nah, jadi kali ini nih ada kisah pemirsa yang menyerang seorang wanita. Jadi kisahnya ini seorang wanita ini dikirim guna-guna ya Mah ya, kirim santet atau pelet bukan ya, santet ya, lebih kepada santet guna-guna supaya si perempuan ini suka gitu. Iya pelet. Hah? Pelet? Iya. Pelet Bang, jadi kalau buat buka mah. Pelet tapi peletnya malah mematikan gitu pemirsa. Jadi ya begitulah pokoknya, nanti tinggal dengar penjelasan Mamah yang lebih jelasnya. Langsung aja. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa yang berada di sana. Selamat sore bagi yang menonton sore, selamat siang bagi yang menonton siang. Semoga keberkahan dan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang berlimpah untuk kalian. Dukung kami terus, bantu share ya. Iya, bantu share, like, komen, dan jangan lupa subscribe untuk kami. Oke. Para pemirsa, ada seorang wanita yang barusan dikatakan oleh Bang Heri, yang katanya itu mendapatkan dibilang pelet tapi bisa merubah dirinya, seperti guna-guna menjadi ya. Ini ya, Serigala. menjadi serigala. Kalau dibilang ya mungkin awalnya karena cinta awalnya. Jadi kisah awalnya, seorang wanita tersebut itu disukai oleh orang tetangga depan, kakek-kakek ya. ya kakek-kakek. Ya, seorang kakek-kakek itu menyukai dan berkata mau tidak menikah sama saya. Sedangkan kakek-kakek itu memiliki keluarga. Ya, masih berkeluarga. Entah kakek-kakek itu berbicara benaran atau tidak beneran, si wanita ini langsung berkata foto malu gitu. Foto malu gitu ya, yang menyinggung si kakek Sugiono Mungkin, itu. bisa Kakek Sugiono. Ya wajahnya emang seperti kakek Sugiono. Sugiono siapa? Ada kakek Aktor ya. aktor Aktor. kenal. Apa terkenal mah? Maaf, ini bukan yang mau ngomongin kakek Sugiono. Ya tapi mukanya mirip Mirip. kakek Sugiono ya. Pas sudah begitu nggak tahu, malu katanya seperti itu. Berselang 1 minggu kemudian, tiba-tiba si wanita tersebut itu berkenalan dengan laki-laki, berkenalan akhirnya menikah. Setelah menikah, sang sungguh tragis, hanya berjalan dalam 1 bulan pernikahannya. Serasanya seperti kata si laki-laki itu, sepertinya perempuan itu sangat mencekamkan, ya, sangat mencekamkan, dan setiap dibawa untuk bercinta, si perempuan itu sepertinya menyalurkan Hasrat. jadi ya. energinya itu di tubuhnya si laki-laki itu panas, memanas gitu rasanya. Anakmu Ada aura buat negatifnya nyamuk. gitu ya. Iya. Pas sudah begitu,
selang seperti itu sebulan kemudian ditinggalkan oleh seorang suaminya meninggalkan, akhirnya meninggal. Setelah meninggalkan itu tinggal kabur begitu aja, bercerailah, mengurus cerai. Selang 2 tahun kemudian menikah kembali. Setelah menikah kembali ternyata yang kedua pun merasakannya sama juga seperti itu, sama seperti itu. Akhirnya hanya 2 minggu langsung ditinggalin pergi, langsung ngurus cerai kembali. Ya, banyak sekali seperti itu, terus begitu. Akhirnya saya berpikir, ini kenapa? Sepertinya ada masalah di tubuh. Sepertinya ada masalah di tubuh anak ini. Saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya tirakati dan setelah tirakati selama 1 minggu saya tirakati, lalu saya bersihkan tubuhnya, saya ditirakati sendiri 1 minggu, ditirakati bersama, dalam arti dioperasi selama 7 hari 7 malam Bang. Saya juga nggak tidur, yang macam-macam lah itu kita ketemunya, bahkan sampai saya merasa tangan saya itu ada bola api yang saya pegang, karena saya merasakan bahwa baru kali ini saya mendapatkan pasien yang begitu menyeramkan, sampai tangan saya itu ada bola api. Saya spontanitas berteriak pada saat saya mengerjakan itu, saya berteriak ya. Bang Hadi mungkin ingat ya? Iya. Saya Coba berteriak. sambil diceritakan juga maksudnya gimana. Pada saat itu memang mama tidak hanya mengoperasi mengoperasi pasien Tubuhnya. tersebut, namun bagian rumahnya juga Bang Heri pada saat itu. Nah, saya juga ikut namanya Membantu. mama pada saat itu mengoperasi rumah tersebut juga Bang Heri. teriak saya. Iya ingat ya, mama berteriak ada api gitu ya. Iya. Ya mungkin secara pandangan orang lain tidak ada ya. Ya Panas pati apa ya? Bang Hadi tidak lihat ya. Saya tidak melihat sama sekali Bang Heri pada saat itu. Iya, memang tidak melihat. Orang pun tidak melihat. Hanya saya itu merasa panas dan bulat di tangan saya. Saya berteriak, ya Allah ada api gitu. Saya merasa memang ya, bukan dibilang awal saya mengobati seorang yang pedih, tapi awal yang meningkat lebih tinggi. Ya, ilmu yang sangat tinggi yang akhirnya saya bisa jabani gitu ya. Ya, membuat pelajaran saya dan semakin meningkatlah keinian kita, kekuatan atau ilmu, semakin kita mengerti bahwa ilmu seperti ilmu gaib yang seperti itu sangat menyakitkan, sangat mematikan. Setelah itu saya berteriak itu, dan setelah saya berteriak ada yang berlari ke kamar mandi ya Bang Hadi ya. Ya. Ingat tidak, ada yang lari ke kamar mandi seperti itu ya Bang Hadi. Dan Lalu di bagian dapur juga itu perabotan. Apa sih ya kalau itu? Perkakas rumah tangga lah Ya, ya. perkakas rumah tangga Perabotan itu dapur. bergerak, berbunyi dengan sendirinya Bang Heri. Seperti ada yang masak, ada yang gentreng banting-banting. ya, Kayak ada yang marah, rusuh lah ya, marah. kayak rusuh ya. Iya. Sepertinya itu pada saat kita mengoperasi tempat tersebut, sepertinya mereka itu tidak terima. Tidak terima si malu astralnya. Iya. Jadi 3 tempat ya Bang kita kerjakan ya Bang selama 7 hari 7 malam itu ya. Iya, 3 tempat. Berbeda-beda itu ya, Iya. beda-beda ya, beda-beda setannya ya yang keluar ya. Berbeda-beda. Eksistensinya. gitu. Eksistensinya yang berbeda-beda. Pertama lari ke kamar mandi seperti mandi. Ya, Oh, pada jebur, saat jebur saya gitu. pada saat saya bilang panas, lalu saya berteriak, sepertinya dia lari ke kamar mandi seperti mandi ya Bang ya. Iya. Seperti ada suara orang mandi padahal nggak ada sama sekali. Enggak, pintu terbuka semua ya Bang ya. Iya. Selesailah pada malam itu, ya membawa ketakutan lah pada diri saya. Besoknya kita kerjakan lagi dengan rahawat, takut juga tetap kita kerjakan. Yang kedua itu menangis ya Bang, Iya. menangis. Yang ketiga Siapa yang menangis? setan ya Bang ya, Iya, yang dari arah yang tengah itu ekstensinya lah, menangis lah, ngegerung-gerung lah. Tapi kita cari itu nggak ada, Nggak ada sama sekali sosok nggak yang ada sama menangis. sekali. Selang yang kesebelahnya lagi, baru itu yang Om Cecep bilang itu ada apa? ada sosok nenek-nenek. Ada kecil. ini sumur ya. Sumur. Di dalam sumur itu nenek-nenek juga, benar memang benar Om Cecep itu bilang itu ada nenek-nenek
Dia itu ngegetok-getok apa itu? Gayung ya. Om Cecep pernah bilang nenek gimana Mas Cecep bilang? Enggak ada sih. Kayaknya mungkin. Om Cecep yang katanya matanya merah itu. Mata merah doang. Iya itu Om Cecep. Iya tapi nggak. Nggak, Om Cecep nggak bilang nenek-nenek. Tapi yang kita itu kan tuh nenek-nenek di Keluar situ. Itu adalah sosok nenek-nenek tapi bertubuh pendek kayak Kurucil. gitu. Kayak kerdil manusia Saya kerdil. mungkin cerita Om Cecep nggak tahu ya. Saya nggak ada kali ya atau cerita Om Cecep. Ada itu pada saat yang mata merah doang sih yang Mata merah Om Cecep yang baru ada. bisa bilang mata merah. Yang pada saat itu Om Cecep menyalahkan Nah, aku. yang episode kedua ya. Nggak tahu episode keberapa lupa saya. Udah Pokoknya udah Om diupload belum? Udah sudah diupload. Yang Om Kedua, Cecep ya. itu menyalahkan apa sih? Lampu kata terus airnya itu bening ya. Menyalahkan air. Di situ memang benar gayung itu ya digotok-gotok ya bang ya. Dok gitu ya bang. Iya. Digetok-getokin itu gayung. Nah setelah itu kemudian kita pulang ya. Dibawalah tuh pasien pulang. Setelah pasien pulang, pagi-pagi saya kerjakan tuh bang, karena memang sudah menginjak 7 hari. Saya kalau sedang bekerja seperti itu malamnya nggak tidur bang, nggak boleh tidur. Kita itu nggak boleh tidur karena kita harus menjaga si pasien. Dalam keadaan saya lelah, ke-7 harinya itu baru Bang Heri juga ada ya, melihat ya, ya Saya jadi nggak- saksi nggak- mata. nggak melihat Oh, saya. Bang Hadi ya, Iya, iya. melihat saksi mata ya. Iya. Pada saat itu saya bersihkan tubuhnya, ayo kita mandi. Ya awalnya dia juga malas-malas. Pas udah malas-malas, saya pandang matanya, kamu mau sehat tidak? Kamu mau memiliki kehidupan tidak? Kalau kamu mau memiliki kehidupan, cepat. Hayu. Dalam arti, hayu jangan sepotong-sepotong, ini udah tinggal akhir tinggal akhir kita berjuang gitu kan. Akhirnya saya bawalah ke kamar mandi. Ya, kalau dioperasikan tubuhnya seseorang, kalau memang yang mau dioperasikan itu harus dimandikan, Bang. Ya, tidak seperti rumah. Kalau di rumah dioperasi ya rumah udah. Oke, kalau tubuh dioperasi itu harus dimandikan. Tujuan yang terakhir itu dimandikan. Memang sih kalau badan ibaratnya kayak berat gitu kan, ketika dimandiin seger ya. Mungkin gitu Iya. ya filosofinya. Ada juga apa hubungan antara seperti itu. Ketika orang banyak pikiran mumet atau ada setannya dimandiin. Pas hilang. dimandikan tuh tidak boleh berhenti air itu. Berjalan terus menerus, saya banting airnya itu dibanting. Tidak seperti diguyur-guyur gitu, Bang. Pukul-pukul gitu kayak air cipratan. Iya, kita banting gitu, kita timpakan ke badan Bilang dia nggak disebor, sambil lah. dibacakan Disebor. itu nah. Tiba-tiba yang tanpa kita dalam pikiran kita tidak kita pikirkan ya. Iya. Apa itu namanya ya? Sampai kita sadari. Tanpa kita ketahui dan tanpa kita pikir nggak mungkin loh seperti itu terjadi, apa namanya ya? Yang nggak masuk logika. Ya lah. nggak masuk logika kita. Pada saat selesai pas ketimpakan ke-7 saya bacakan itu, timpa ke-7 saya pegang badannya, tiba-tiba langsung apa itu namanya, Langsung tengkurap ya. Kayak ini kayak sikap kayak Iya, ingin serigala. menyerang. Iya seperti Serigala ingin menyerang kita gitu. terus nonggeng ya bang ya, ya. nonggeng. Oh nonggeng gini, bang Iya, kayak Spiderman gitu. Iya, yang di luar prediksian kita, di luar nalar manusia, di luar segala macam, itu kukunya ada yang menangis. Kukunya ini memanjang. Kukunya ini bang, padahal gak ada kukunya. Kuku ini memanjang dan mulutnya ini, wajahnya ini maju ke depan gitu tuh. Kayak Iya, Bang? serigala. Iya bang ya. Iya. Kukunya bener memanjang bang. Iya. Masa manjang gimana? Maksudnya kayak numbuh aja gitu? Ya tumbuh sendiri dengan sendirinya. Tahu nggak film Van Helsing. Masa sih sampai segitunya? Film Van Helsing yang diperankan oleh Hugh Jackman. Iya, maksudnya Yang mau berubah sampai jadi sampai serigala. masa sampai Iya bang, Dia benar. nggak terlalu begitu juga bang ya. Kayak sedikit. Ya kukunya tuh memanjang dengan sendirinya sedikit, karena memang kita masih di situ masih kuat untuk menahan. Dan wajahnya itu yang saya sangat perhatikan itu monyong, bisa monyong langsung sendiri ada ya bang ya. moncongnya gitu ya, kayak Iya. serigala. Dan berteriaknya seperti serigala ya bang. Iya berteriak. Gimana? seperti serigala. Coba praktekan. Gitu pokoknya. Oh, Jadi Seperti seperti itu. itu. Iya. Dan kenapa sih ini perempuan dan pada saat itu lagi dimandikan Itu dalam keadaan telanjang dan ya. keadaan Telanjang telanjang bulat. bulat sendiri. Badi berarti lihat. Iya. melihat. Nggak boleh. Ya, terlanjur bang. Soalnya pada saat itu saya nggak melihat. Pada saat teriak itu melihat. Baru lari. Saya lari. Nyamperin mama kan. Kesempatan Khawatir kali. khawatir ada sesuatu bukan kesempatan Bang, ini. Khawatir ada sesuatu yang terjadi sama mama gitu kan. Karena memang mama juga pada saat dia teriak, dia mulutnya monyong itu, mama juga teriak itu langsung mama itu seperti terbang. Iya bang iya bang Hadi ya. Mama juga terus ikut teriak dulu bang. Jadi pada saat Karena itu kaget spontan. bukan. Enggak bukan kaget ketemu spontan. Itu teriakannya itu dalam satu
dalam satu vokal. Jadi oh mama wah gitu. enggak, panjang tapi kalau dia nggak mah yang nggak kayak Enggak, gitu. oh itu berkali-kali kan. tepat ya enggak. Ya, tapi nah si yang pasiennya tersebut itu mengaum seperti gaya Mengaum panjang. gitu ya. Mama juga sama hampir seperti itu, tapi teriakannya teriakan ya mama. Ada sampai Biasa. 15 detik lebih. lebih, Lebih, Bang. 3 menit lah. Itu lebih dari 3 menit sampai tetangga-tetangga itu masuk Semua turun, melihat- masuk melihat ke melihat kejadian Oh. itu. kejadian tersebut. Saya kira cuman gitu doang. Enggak. Gitu. Enggak. Itu kayak mainan, Bang. Ini, Oh, iya. ini takut ya, mengerikan ya. Mengerikan. Kalau malam mungkin lebih mengerikan lagi ya, Bang. Oh. Kebetulan Karena itu jam siang 9. dibandingkan itu. Jam 9 pagi. Oh. Kalau lagi malam, kalau habis dioperasi malam tidak apa-apa, untungnya alhamdulillah. Saya Saya tetangga-tetangga laki-laki ngeliat semua, Bang. Iya ngeliat dia tanjang. Iya. dia karena gimana? Oh dibilang. Bagaimana orang mama juga sedang tidak sadar. Ya, mama dalam arti Lagi kenapa nggak dijagain gitu? Ya yang datang juga ke keluarga-keluarganya ya, Bang ya, biar lelaki juga ya, Bang. Iya sih. Ya karena mungkin semua histeris lah. Karena memang menjerit itu kalau kata maralatan langit, Bang. Dia menjerit, mama itu seperti auman dia itu menghantam wajah mama. Dus gitu, sepertinya seperti kayak film-film gitu ya. Jadi lagi waktu begini terus dia menjerit, terus jeritannya itu menampar wajah mama gitu, seperti gitu. Jeritannya itu mama langsung untuk menahan dia supaya jangan sampai terjadi sesuatu. Mama lemparkan lagi suara mama gitu kan. Wow, sampai mama itu tidak menapak kaki mama itu. Ada orang terangkat gitu ya. Ya, Gitu ya. memang mama terangkat kaki itu. Seperti gini dan begini itu kita karena udah terus langsung mama Conjuring ya. Gitu-gitu ya. langsung mama ini otak mama ini harus bagaimana jangan sampai lepas kontrol. Jangan sampai mama lepas kontrol pada saat itu. Mama tarik nafas lagi, selesaikan lagi. Otak mama sadar jangan sampai terus berteriak. Terus akhirnya tiba-tiba pas mama Allah gitu jatuh kaki mama. Si perempuan itu pun langsung mama tangkap pingsan. Mama tutup kan pakai kain. Ya, mama enggak. Ini enggak perempuan itu? Enggak. Hidup. Kok tutup pakai Ditutup kain? lah. Kan telanjang, Bang. Ini kita mau mandikan lagi nggak mungkin, Bang. Karena badannya semua udah dingin. Saya Kayak khawatir mayat. kenapa-napa gitu kan. Iya. Muka dia masih saya tutup pakai Gigil. kain. Saya minta tolong angkat ke kamar. Saya buatkan lagi rajah ya, Bang ya. Kalau bilang kita wafaknya, saya tuliskan wafak. Saya bakar itu wafak. Sebelum saya bakar saya taruh lagi di atas kepalanya sampai saya tarik ke kelaminnya, saya tarik lagi ke ujung kakinya, saya bakar. Saya bakar itu, Bang. Si wanita itu berteriak kembali. Dan kelaminnya itu bunyi seperti ada keluar ban kempes ya, Bang. Iya, Bang Hadi dengar. Enggak sih, saya pada saat itu enggak dengar sih. Nah, kirain Bang Hadi juga dengerin gini. Oh, tidak. Gitu. Betul. Dia bilang, "Kok keluar angin?" Gitu dia ngomong jorok lah ya. Dia tolong ininya keluar. Ini saya keluar angin. Iya, pokoknya ngomongnya jorok lah. Pas sudah. Mungkin karena itu pelet itu masuk ke arah situ ya, Iya. kelamin ya, lubang kelamin. Ya karena jadi pasangannya itu nggak pernah mandi. Oh. Jadi itu membuat makanya dari dibilang Makanya itu panas. ditinggalin sama pasangan gitu karena Iya. Jadi tersimpan di situ. Mama Di buatkan santet, tiga wafak untuk bakar dia lagi. Tarusin lagi mama megang nggak pakai tangan, mama megang pakai alat, mama taruh sini, mama tarik lagi terus dibacakan lagi sampai di kelaminnya, mama tempelkan kembali, mama tarik lagi ke kaki, mama bakar lagi. Dia lebih menjeritnya yang kedua keras, ketiganya lebih keras lagi. Seperti orang kepanasan, tapi ini bukan kayak serigala ya. Dia bukannya kayak kata dia merasa badannya itu kayak kempes gitu, Bang. Oh. Jadi tadinya itu kata dia sehari-harinya itu dia tuh Kayak kemeng atau kayak besar katanya perasaan dia itu. Jadi pengen itu jadi perasaannya besar. Pada saat diobati kedua kali, ketiga kali dia bilang badan saya kempes katanya gitu. Seperti balon kempes gitu. Nah, saringan. setelah begitu kejadian itu ketiga kalinya baru, Bang, ada perubahan. Ada dia udah mulai itu. Dia bisa, saya tanya, bisa duduk, bisa berpakaian, ayo siap pakai pakaian, banyak orang yang melihat. Setelah berpakaian rapi, saya bilang jangan sampai ya jaga mulut, jangan sampai begini, jangan sampai macam-macam ya. Siapa yang jahatnya sama saya katanya seperti ini. Sudahlah, saya nggak mau uzur.
gitu kan. Kita tidak usah suuzon, kita yang penting sehat, tadinya sehat kembali sehat dan memiliki keluarga yang baik, nanti akan semoga segera berumah tangga kembali. Dan setelah berjalan seperti itu orang kalau misalkan jadi karena dia bekas sisa badan orang yang kalau kena teluh itu badan jadi disebut, saya bilang sisa, Bang. Ya kalau misalkan ada ketemu sisa orang sisa itu, kalau misalkan di sini ada teluh, Bang, misalkan di mana nih ada teluh, Mudah kena. dia bukan Mudah tertular. bukan dalam arti mudah tertular, dia itu langsung kupingnya itu kayak rasa panas kuping dia, serasa panas, Kayak tangannya ada sinyal langsung gitu. ada ini. Terus dia bilang dia suka langsung ketakutan karena memang dia orang bekas ini nih. Seperti orang sakau. Jadi kupingnya dia panas, tangannya dia itu membiru, ujung-ujungnya membiru. Di sini ada setan katanya, di sini ada setan. Saya bilang ini bukan ada setan, berarti ada teluh ini. Jadi dia seperti ada sinyal. Jadi dia nggak diperbolehkan lah kalau Peka ya, iya, peka peka. terhadap ini ya. Karena bolong sinyal-sinyal. mungkin ya, karena bolong. Berselang saya mengobati yang bolong-bolong itu, saya tutupin itu lumayan lama. Berselang beberapa tahun kemudian, alhamdulillah mendapatkan jodoh yang baik, sampai sekarang memiliki anak udah 4. Anak 4. Iya, Alhamdulillah ya, alhamdulillah. semenjak Happy dioperasi ending itu ya. Happy ending. Happy ending. Biasanya Alhamdulillah. kan ada yang meninggal. Iya. Ini Alhamdulillah ya. Setelah dioperasi ada hasil ya. Iya. Iya. Tadinya ada. sama sekali beberapa laki nggak mau dengan dia ya. Iya, Naudzubillah. nggak ada yang bukan Awet. nggak mau, iya nggak ada yang Nggak lama. ada yang awet Ya, gitu ya. Pertama sebulan, lalu 2 minggu, akhirnya sampailah beliau itu berputus asa, kira-kira ada jodoh apa enggak gitu. Seperti itu, alhamdulillah. Nah, saya sampai mengobatkan setelah menikah pun saya obatkan kembali karena khawatir sesuatu terjadi. Saya tidak lepaskan sampai dia hamil, sampai itu alhamdulillah. Berarti memang sudah bersih. Jadi tugas saya selesai seperti itu. Jadi seperti itu para pemirsa, kalau kita kenapa-napa ada apa segera berkonsultasi lah ya. Jangan dilama-lama, nantinya takut karatan seperti beliau. Iya. Termasuknya dibilangnya karatan lah, Bang. Karena saya bilang kenapa karatan? Karena berjalan sudah 7 tahun, Bang. Oh, yang apa didiami oleh si Iya. ini santet atau Iya. guna-guna itu. Iya, 7 tahun dia. Sama 7 tahun Iya. pemirsa, berarti kena pelet sama 7 tahun Sampai merasuki apa-apa. sampai jadi kusuk kayak semacam serigala ya. Alhamdulillah pokoknya. Serigala yang mulutnya ponyong itu apa? Serigala bener ya? Ya serigala. Iya. Jadi seperti itu ada. Jadi bukannya kalau saya mengobati seseorang itu saya nggak pernah mau, Bang, kalau sendirian. Terus saya berulang kali berkata saya tidak pernah mau. Saya minta didampingi, orang itu mau telanjang atau tidak telanjang, dampingi saya. Karena apa? Orang keluarganya sana mendampingi yang diobatin, yang saya didampingi oleh anak atau sama suami. Saya tidak mau ditinggalkan karena apa? Karena itu harus menjadi saksi saya. Tiba takut terjadi sesuatu, dan saya juga selalu menguatkan diri saya jangan sampai terjadi atau sesuatu itu menimpa diri saya. Jadi khawatir seperti saya pada saat ngobatin orang tersebut itu, kita khawatir orang diteriakan kita itu takut saya terlepas, dalam arti saya kalah gitu. Pada saat itu saya melihat memandang ada Bang Hadi itu, saya langsung ingat bahwa itu ada anak saya. Ayo jangan sampai saya lepas seperti itu. Karena memang kegiatan atau pengobatan secara non medis gitu Iya. ya, yang masalah gaib itu resikonya adalah nyawa. Iya. Ya, nyawa itu. Yang pasiennya juga itu resikonya adalah nyawa, yang si tabibnya atau si pengobatnya ini nyawa juga taruhannya, pemirsa. Makanya kadang-kadang banyak orang yang kadang-kadang tidak pernah mengerti. Iya. Mengerti atau kayak menganggap sepele Ya, menganggap sepele kepada gitu kita. kan. Oke, pemirsa, kita sudahi perbincangan kali ini. Semoga pemirsa teman-teman bisa mengambil hikmah atau ilmu pelajaran dari yang tadi diceritakan. Ya. Jadi sebagai perempuan itu hendaknya berhati-hati ya, terutama seperti memasang foto Iya, benar. di Instagram, Facebook apa zaman sekarang itu. Ya. Karena Kalau memang zaman dulu suka dibagi-bagi Iya, fotonya, nggak boleh itu. kalau zaman dulu mungkin lebih sulit untuk kayak ini ya, apa namanya?
mencari foto mencari identitas lah. mencari identitas atau fotonya itu Kalau sekarang susah. gampang banget sekarang. Kalau sekarang tuh peluangnya ada gampang banget tuh kena guna-guna. Makanya mungkin zaman sekarang orang gampang kayak cerai gak apa-apa bisa jadi gitu kan. Jadi Itu harus ada berhati-hati. ada hubungan dengan orang yang suka dipelet hingga nggak bisa dengan siapa-siapa gitu, atau mempunyai rasa kecewa sehingga dipelet, bisa jadi kan. Iya. Makanya hendaklah kita sebagai manusia ini bijak untuk memposting foto atau video kita di media sosial gitu Bang Heri pemirsa. ini posting video lorong misteri terus. Nah kalau saya kan ada andil untuk membagikan teman-teman cerita ini juga. Kalau saya pengen tutup wajahnya, saya sebenarnya pengen aja kayak Mama di bagian cadar gitu. Kayak Bang Jack dong. Kayak Bang Jack gitu. Cuma saya takut dikira ini nantinya monyong. Dasar. Tapi enggak sebenarnya. Saya emang udah terlanjur gini. Kalau awalnya dia pakai masker, bisa aja dia pakai masker gitu kan. Oke pemirsa, intinya itu jangan suka posting foto sembarangan, karena entah yang baik dari segi gaib ataupun non gaib itu, medis maupun non medis, bisa menyerang kita atau penyakit Kapanpun ain, itu. penyakit ain gitu-gitu banyak, orang syirik gitu kan. Ya. Apa bukan syirik, maksudnya orang iri hati dengan kita sehingga mengirim penyakit semacam itu. Itu secepatnya kayaknya. Cepet kayak Iya, gitu. kalau kayak gitu cepat sekali. cepat sekali kan. Karena zaman-zaman sekarang Jangankan orang-orang foto, mudah lemah. Jangan foto, nama aja bisa untuk dikirim, Iya. untuk dikirim itu pelet atau guna-guna Iya. bisa. Benar. Apalagi dengan media foto, mudah Dan sekali. saya ingatkan kalian kalau menulis di Facebook kalian, di Instagram kalian, jangan sekali-kali dikasih tanggal lahir yang asli. Iya betul. Itu yang bisa mematikan sekali ya. Iya, karena orang bisa tahu neptunya ya. Iya. Oke, Mirsa, inilah dia sekelumit kisah di 1001 kisah hari ini. Jangan pernah percaya mitos, tetap saksikan Lorong Misteri, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Loud Studios. Oke?